pembelajaran berdiferensiasi sangat ditekankan dalam kurikulum Merdeka. Terus di awal guru yang akan mengajar anak itu, kita harus tekankan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum ini diterapkan, kita harus melakukan asesmen diagnostik. Jadi berdiferensiasi ini identik dengan pengelompokan anak. Kita harus kelompokkan anak itu gaya belajarnya seperti apa. Makanya nanti Bapak Ibu yang akan mendapatkan kurikulum Merdeka nanti di tahun ajaran baru harus dilakukan asesmen diagnostik di awal soal. Misalnya A, pilihan A itu cenderung ke anak yang kinestetik. Kalau dia banyak yang memilih A, berarti anak itu kinestetik. Kalau yang dia cenderung memilih B, berarti anak itu visual, dan selanjutnya. Jadi itu wajib untuk kita terapkan nanti di awal pembelajaran di tahun 2023-2024. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang model pembelajaran. Menurut Tomlinson dan Edison 2003, pada SD pembelajaran secara proaktif melibatkan peserta didik selama proses. Ada 4 karakteristiknya pembelajaran berdiferensiasi yang efektif. Pertama, kita memberikan dorongan. Kita semangatkan anak-anak itu supaya anak itu percaya untuk aktif dalam kegiatan proses pembelajaran kita. Yang kedua, kita melakukan penilaian berkelanjutan. Nanti Bapak Ibu juga akan mempelajari tentang asesmen. Ada asesmen as learning, for learning, dan off learning juga. Jadi ada penilaian berkelanjutan juga. Dan yang ketiga, anak itu dikelompokkan. Berikan mereka kelompok belajar, berikan mereka tugasnya masing-masing. Tapi tugasnya ini nggak bisa sama, kan gaya belajarnya kan beda-beda. Jadi tugas yang visual ngapain mereka? Sesuai dengan sarana yang kita gunakan visual, mungkin mereka akan menggunakan gambar. Mereka nanti kamu ke depan menceritakan. Nanti juga seperti yang anak yang audio, mereka dari mendengarkan, nanti mereka menuliskan apa yang mereka dengarkan. Jadi mereka memiliki kelompok-kelompok sesuai dengan gaya belajarnya dan tugasnya masing-masing yang berbeda. Yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ini cara mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, kita memang berpusat pada peserta didik, biarkan mereka menggali. Kedua, berpusat pada kurikulum. Kurikulum kita, kurikulum Merdeka, walaupun kurikulum K13 juga memang sebetulnya udah ada berdiferensiasi ini. Yang selanjutnya berdiferensiasi materi pembelajaran. Materi tadi seperti saya bilang, tugasnya antara kelompok si kinestetik, visual sama si audio ini berbeda. Nggak bisa kita samakan. Selanjutnya, 4 karakter pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok, evaluasi kesiapan anak, mengelompokkan siswa secara fleksibel. Nah, kita kelompokkan. Baru peserta didik menjadi penjelajah yang aktif. Jadi mereka yang belajar, mereka yang menjalankan proses, bukan guru. Guru hanya sebagai fasilitator. Kita mengawasi gerak-gerak anak itu. Selanjutnya, kolaborasi antar guru. Ya, guru dan murid kerjasama. Bagaimana maunya mereka? Kita juga harus ada kedekatan kepada murid. Penggunaan waktu yang fleksibel. Strategi pembelajarannya juga harus bervariasi. Kita kelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya. Dia mau kayak gini, nah, kita kasih kayak gini. Kekurangan yang saya hadapi dalam penerapan berdiferensiasi ini memakan waktu. Misalnya pembelajaran itu hanya ada 3 jam mata pelajaran dari jam 1 sampai jam 14.45. Karena dengan pembelajaran berdiferensiasi ini memang di awal-awal kita memang memakan waktu. Kita buat kelompok. Nanti misalnya udah siap dan ditetapkan itu setengah jam ya kita bahas. Nah, nanti pasti ada anak yang belum siap. Awal-awal kita menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi ini memang waktunya itu belum fleksibel. Pelajaran yang lain jadi terlewatkan. Cuman kata fasilitator kita, gak apa-apa, biasakan aja. Lama-lama nanti anak itu sudah terbiasa. Adapun buku yang saya dapatkan itu adalah model pembelajaran mastery learning. Sedangkan belajar ini adalah tugas dari
peserta didik. Nah, jadi yang belajar di dalam kelas itu peserta didik, sedangkan yang mengajar itu adalah guru. Pembelajaran itu adalah suatu proses interaksi yang terjadi antara siswa, siswa, pendidik, serta sumber ataupun media belajar yang digunakan. Jadi juga ada media pembelajarannya, atau biasa kita menggunakan buku pelajaran, kemudian ada sarana dan prasarana yang kita gunakan ketika melakukan proses pembelajaran ini. Jadi biasanya mastery learning ini kita gunakan pada pembelajaran matematika, Bapak Ibu. Jadi maksudnya ini kita dalam sehari itu kita belajarnya sampai tuntas. Jadi tidak ada istilah kita lanjut minggu besok. Kemudian yang keempat itu adalah latihan terbimbing. Ini Bapak Ibu. Latihan terbimbing ini pada tahap ini guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi kita hanya membimbing aja, jangan langsung dikasih tahu jawabannya. Kita memberikan kesempatan kepada siswa. Jadi jangan langsung kita kasih tahu jawabannya, biar agak lambat. Yang penting mereka langsung bisa. Karena biasanya kalau kita anak-anak itu berpikir sendiri, ilmunya akan lama lengketnya. Beda kalau kita langsung kasih tahu jawabannya. Jadi kita harus memilah dan memilih. Ini model pembelajaran yang cocok dengan pembelajaran matematika. Ini yang cocok untuk model pembelajaran PPKN atau pendidikan Pancasila. Jadi masih banyak model-model pembelajaran. Salah satunya adalah mastery learning ini. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat praktek kelas, ya. Praktek kelas kalau di kurikulum Merdeka dia diubah menjadi proyek. Ini ada jamnya, bedanya. Kalau di K13 ini masuk dalam pembelajaran kita di pembelajaran ini matematika buat kubus. Nah, itu. Kalau sekarang di ada jamnya. 6 jam ya Bu ya. Nah, setiap minggunya 6 jam. Itu kami lakukan di kelas 4 di hari Sabtu. Teori pendukungnya atau model pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, tahap-tahap model pembelajaran berbasis proyek. Selain keterampilan, proses penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga membuat pembelajaran menjadi bermakna. Dan yang mempunyai dari hasil proyek ini yang P5, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, mandiri, dan mandiri. Itu yang diutamakan ya. Kan udah bernyanyi Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu tujuannya yang diminta. Bisa sosialnya dapat, gotong royongnya dapat, mandiri, akhlaknya yang utama, wawasannya luas, itu. Jadi nggak hanya proyek-proyek biasa saja. Yang kedua adalah melakukan perancangan dulu. Sebelum terus membuat langkah-langkahnya dulu bersama anak. Sebelum melakukan proyek, kita harus mengenalkan. Seperti selama ini mereka tidak, misalku mereka belum pernah tahu, belum pernah membayangkan kayak apa misalku. Jadi saat proyek disitulah kita mengenalkan misal itu bentuknya seperti karet, ya kan? Baru bahan-bahannya apa saja itu mereka ketahui dan melakukannya kami bersama-sama serta gurunya itu hanya memantau saja. Semua yang terakhir adalah ilmu yang akan diterapkan di rumah. Seandainya saya sudah bisa buat nasi laksa goreng, lalu mereka akan praktek dengan orang tuanya masing-masing. Di sini teori pendukungnya ada yang berbasis proyek. Yang pertama teori Piaget tentang perkembangan kognitif dan konstruktivistik. Yang kedua teori Vygotsky aspek sosial. Nah, ini masuk yang kelima tadi. Yang ketiga teori Brunner mengembangkan suatu teori belajar sistematis. Ini masukkan
boleh nggak? Nah, kelas 1 itu kalau untuk memasak-masak sepertinya mereka agak sulit. Jadi untuk P5-nya nggak harus masak memasak, boleh. Kalau untuk kue-kuenya itu makanannya boleh hanya memperkenalkan. Karena kalau membuat pasti orang luar juga nggak mungkin anak kelas 1 bisa masak ini, masak itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dari kelas 1 sampai kelas 6 akan melakukan jam proyek ini untuk dilaksanakan setiap semester berubah tema. Seperti semester 2 ini kita pakai tema kearifan lokal. Tema kearifan lokal. Presentasikan ya. Ini mana judulnya Lista? Kan bukunya tebal ya. Jadi dibahas bab 1 itu tentang memahami peserta didik. Saya rasa semua kita sudah memahami ya karakter siswa kita semuanya. Ya, di sini ada 3 item ya. Yang pertama, individu yang memiliki sejumlah potensi. Individu yang sedang mengalami perkembangan, artinya peserta didik mengalami perubahan-perubahan dalam dirinya, baik yang berkembang berdasarkan tahap kematangan usia maupun sebagai respon terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, di sini semuanya yang ada anak itu yang komunikasi dengan lingkungan sekitarnya, terutama sekolah untuk pendidik dan Baiknya begini Bu, sebelum kita menentukan model pembelajaran yang kita sampaikan ini, makanya kita menentukan model pembelajaran ini sesuai dengan pembelajarannya Bu. Itu kita tidak dipaksakan untuk menggunakan model master learning. Nah, model master learning, saya rasa semua kita sudah memahami ya karakter siswa kita semuanya. Sedang mengalami perkembangan, artinya peserta didik mengalami perubahan-perubahan tahap kematangan usia. mana tahu Bapak. Nah, di sini semuanya yang ada anak itu yang komunikasi dengan lingkungan sekitarnya, terutama sekolah untuk pendidik dan